Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jemaah zuhur rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala nikmat dan karunia yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mudah-mudahan setiap nikmat dan karunia yang telah diberikan oleh Allah kepada kita mampu menjadikan diri kita menjadi hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, di samping masjid kita ada seseorang yang kalau kita sapa dia hanya diam. Dia tak bisa bicara, beliau tak bisa mendengar. Kenapa? Karena beliau telah mendahului kita. Ajal beliau telah datang. Dan semua kita ma'asyiral muslimin juga akan merasakan seperti itu. Siapapun kita di dunia ini, maka Allah juga mengingatkan kepada kita dalam surah Ali Imran ayat 185, kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Setiap yang bernyawa akan mengalami kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan hanya saja disempurnakan amalan kamu nanti pada hari kiamat. Maka orang-orang yang dikeluarkan, yang dilepaskan dari neraka dan dimasukkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, faqad faz, itulah orang yang sukses. Dan tiadalah kehidupan dunia, kata Allah, melainkan adalah permainan yang memperdaya. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa siapapun kita, baik orang kaya maupun orang miskin, baik laki-laki maupun perempuan, baik orang Arab maupun orang Ajam, baik para nabi sekalipun maupun umat biasa, semua kita akan merasakan kematian. Salah seorang kekasih Allah yang bernama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga diingatkan oleh Allah, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau Muhammad akan mati dan sesungguhnya mereka juga akan mati. Seberapa lama kehidupan kita di dunia ini tidak ada seorang pun kita yang mengetahui. Maka kalau kita lihat kertas, lembaran-lembaran di rumah kita, mungkin S1 sudah ada, S2, S3, sertifikat tanah, akte kelahiran, kartu keluarga lengkap. Tapi ada satu yang belum kita miliki bagi kita yang hidup. Apa itu? Itulah akte kematian. Maka renungan bagi kita, wajar Nabi senantiasa mengingatkan tentang kematian. Aksiru zikra hazimil lazzat, perbanyaklah oleh kamu mengingat sesuatu yang memutus kelezatan, yakni al-maut, itulah kematian. Maka kata Abu Ali Ad-Daqqah, orang yang senantiasa mengingat kematian, maka dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala
bisalasati asya, dengan 3 perkara. Pertama adalah takjilut taubah, dibukakan amalan soleh untuknya sebelum datang kematian. Dia rajin berinfak, bersedekah, dia giat untuk melakukan dan menunaikan ibadah kepada Allah, baik itu yang mahdoh maupun ghairu mahdoh, baik itu yang wajib maupun yang sunnah, terbuka dan dibukakan oleh Allah taubat untuknya sebelum datang kematian. Inilah orang yang mengingat kematian. Maka siapapun kita, ma'asyiral muslimin, semua kita pasti berdosa. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Nabi mengatakan setiap kita ini manusia mempunyai kesalahan dan dosa. Namun orang yang terbaik, kata Nabi, ketika dia melakukan kesalahan dan dosa, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka menjadi peringatan bagi kita yang hidup, bahwa nasib kita juga sama. Kita akan meninggalkan kehidupan dunia. Kita akan mempertanggungjawabkan semua apa yang telah kita lakukan dalam kehidupan di dunia. Maka ketika ada kebaikan, kesempatan melakukan kebajikan, maka lakukanlah. Tinggalkan segala keburukan, tinggalkan segala kemaksiatan, maka Allah akan mencintai dan menyayangi kita. Ini yang pertama, kata Abu Ali Ad-Daqqaq. Yang kedua, manfaat daripada mengingat kematian adalah qanaatul qalbi. Hati akan menjadi tenteram. Apapun yang diberikan oleh Allah kita akan menerima. Kita tidak akan pernah resah dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi membandingkan diri kita dengan orang lain. Maka solusi dan jalan dalam kehidupan ini, apapun yang diberikan oleh Allah, kalau hilang satu kaki kita, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur. Kalau hilang sebagian nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur kepada Allah. Setiap detik, setiap waktu, nikmat Allah selalu mengalir kepada kita. Udara yang kita hirup pagi, siang, sore, malam, semuanya adalah nikmat Allah. Maka orang yang mengingat kebesaran Allah, maka akan senantiasa dia juga akan mengingat kematian, apa yang akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin, orang yang senantiasa mengingat kematian adalah nasyatun fil ibadah. Dia akan rajin, bersemangat untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada 3 amalan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun kita sudah meninggal dunia, kita sudah berangkat dari kehidupan dunia ini, ketiga amalan ini kalau kita lakukan selama hidup kita di dunia, maka pahalanya akan senantiasa mengalir kepada kita. Nabi mengatakan, "Zamata banu Adam inqata amaluh." Kalau sudah mati anak Adam, terputus semua amalannya, illa min salasin, kecuali 3 yang tidak putus. Pertama adalah shadaqatin jariyah, sedekah yang kita lakukan. Maka penyesalan orang nanti ketika kematian sudah datang, fasaddaqa wa akum minas solihin, aku akan bersedekah dan aku akan melakukan amalan soleh. Maka ketika harta kita ada, kekayaan kita ada, kita mempunyai sesuatu yang berlebih dari orang lain, maka bantulah orang-orang yang lemah, fakir miskin, pondok pesantren dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk investasi kita ketika kita sudah meninggalkan kehidupan dunia. Yang kedua adalah awaladin solihin yad'ulah, doa anak yang soleh. Kita yang punya anak, ingatkan kepada anak kita. Bagi yang belum beribadah, ingatkan untuk beribadah. Bagi yang belum pandai membaca doa, apalagi doa untuk orang tuanya, ingatkan kepada mereka. Hafal doa jenazah kuah, hafal doa untuk bapak dan ibu ini. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Abang kadia palo ko pak senya kan, iko ko mati apa biswa, bacakan doa aku tawi, bacakan doa aku tawi supaya Allah mengampuni dosa pak kalau apa dah di dunia le. Iko lah manfaatnya bapak ibu kita mempunyai anak. Ingatkan kepada mereka untuk senantiasa beribadah. Kemudian di samping daripada itu, kita juga mengingatkan bahwa anak-anak kita ketika kita tidak ada di dunia nanti juga senantiasa melanjutkan kebaikan yang kita lakukan. Maka Nabi SAW mengingatkan kepada sahabat beliau kebaikan-kebaikan orang tua yang telah dilakukan waktu hidup
dan dilanjutkan oleh anaknya yang masih hidup setelah itu, maka ini adalah salah satu bakti anak kepada orang tuanya. Yang ketiga, amalan yang akan senantiasa mengalir pahalanya kepada kita walaupun kita sudah meninggalkan kehidupan dunia adalah senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat untuk orang lain. Kita ajarkan orang ilmu itu diajarkan pula kepada orang lain, diamalkan dalam kehidupannya walaupun kita sudah tidak ada di dunia lagi, tapi ketika dia mengamalkan apa yang kita ajarkan, maka insya Allah pahalanya akan senantiasa mengalir kepada kita. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa mengambil iktibar dari pembelajaran yang telah diberikan oleh Allah dan Rasulullah tentang kematian. Fa'tabiru ya ulil absar. Perbanyak maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.